Donan merupakan kelurahan yang terdapat di Cilacap Tengah, pada mulanya merupakan daerah hutan. Daerah itu mulai dibuka menjadi daerah pemukiman migrasi orang-orang Banyumas. Salah satu kelompok pendatang adalah rombongan Raden Ronggo Sengoro, utusan dari Adipati Merapat, seorang menantu dari Adipati Wirasaba. Raden Songgo Sengoro beserta rombongannya akhirnya menetap di wilayah itu. Ia pandai memimpin rakyat dengan mengubah daerah Donan yang semula sepi menjadi pemukiman yang ramai. Ronggo Sengoro kemudian diangkat menjadi adipati di Donan oleh Adipati Wirasaba. Di bawah kepemimpinan Adipati Ronggo Sengoro, daerah Donan secara berangsur-angsur berubah menjadi daerah yang ramai dan makmur. Penduduknya hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan sandang maupun pangan. Keamanan terjamin, sehingga penduduk tidak merasa cemas tinggal di wilayah Donan. Kondisi Donan yang aman dan tenteram menjadi terusik ketika ada gangguan seekor burung raksasa yang oleh orang setempat disebutnya sebagai Garuda Bri. Burung raksasa ini konon sering menerkam hewan-hewan milik penduduk Donan. Bahkan juga menerkam manusia yang berusaha mempertahankan binatang kesayangannya yang hendak diterkam oleh si burung raksasa tersebut. Burung raksasa itu bersarang di Pulau Nusa Kambangan. Untuk mengatasi persoalan itu Adipati berusaha mengerahkan segala kekuatan rakyatnya untuk membunuh binatang tersebut, tetapi selalu gagal. Kegagalan menangkap binatang yang meresahkan masyarakat Donan tersebut mengusik Adipati untuk mencari cara lain. Berkat petunjuk dari ahli nujumnya yang mengatakan bahwa burung tersebut dapat dimusnahkan dengan pusaka Kesultanan Demak, maka ia menghadap ke Kesultanan Demak untuk meminjam pusaka Demak yang bernama Kiai Cilam Upi. Permintaan Adipati meminjam pusaka Demak tersebut ternyata dikabulkan oleh Sultan Demak. Sayang sekali setelah pusaka itu berhasil dipinjam, namun tidak seorang pun yang mampu menggunakannya dengan baik untuk membunuh Garuda Bri. Oleh karena selalu gagal dalam memusnahkan binatang berbahaya itu, diceritakan bahwa Adipati Donan menggelar sayembara. Dalam sayembara tersebut Adipati menjanjikan hadiah putrinya bagi siapapun yang berhasil menangkap dan membunuh Garuda Bri tersebut. Sayembara itu ternyata menarik perhatian para adipati anom di daerah lain. Mereka berdatangan untuk menunjukkan kesaktiannya dalam menangkap binatang berbahaya tersebut. Mereka berharap sekali dapat menangkap binatang itu karena hadiahnya yang cukup menggiurkan, seorang putri yang cantik jelita. Akan tetapi ternyata para adipati tersebut tak satu pun yang berhasil menaklukkan Garuda Bri. Para petarung menjadi takut dan lari terbirit-birit akibat serangan ganas dari binatang siluman tersebut. Sebagian dari mereka mengalami cedera, dan sebagian lagi mengurungkan niatnya mengikuti sayembara. Dengan kegagalan para adipati anom dalam mengikuti sayembara menangkap Garuda Bri, maka Adipati Donan menjadi putus harapan. Adipati selalu merenung untuk mencari cara bagaimana mengalahkan binatang yang meresahkan rakyat Donan tersebut. Dalam suasana kesedihan tersebut datanglah seorang pemuda dengan wajah yang tampan dan halus perangainya. Pemuda itu adalah seorang perjaka santri unik yang disebut pula sebagai Bagus Santri. Di hadapan Adipati Donan, ia menyampaikan niatnya untuk mengabdikan diri di Kadipaten Donan. Ia akan bekerja apa saja demi Donan dan akan melaksanakan titah baginda dengan penuh kepatuhan. Adipati yang mendengar permohonan Bagus Santri tersebut menyatakan tidak keberatan, bahkan menerimanya dengan senang hati, dengan syarat ia sanggup membunuh binatang Garuda Bri yang telah meresahkan rakyatnya.
Meskipun Bagus Santri mengetahui bahwa syaratnya cukup berat, namun tekadnya yang bulat membuat menerima tawaran Adipati Donan tersebut. Bagus Santri kemudian mempersiapkan untuk menangkap Garuda Bri. Setelah perlengkapan yang diperlukan tersedia, Bagus Santri mengambil air wudhu dan sholat sembari berdoa agar dikabulkan oleh Allah SWT dalam melaksanakan tugas berat tersebut. Dengan diniati memberantas kejahatan dan kekejaman, maka Bagus Santri memiliki motivasi yang kuat untuk membunuh Garuda Bri. Setelah bersembahyang dan membaca doa selamat, Santri Undik mengenakan kain putih pemberian Adipati Donan. Kain putih itu digunakan untuk membungkus dirinya hingga tidak kelihatan badannya dan membentuk gumpalan putih. Dengan mengenakan pakaian itu, maka tidak tampak manusia jika dipandang dari jarak jauh. Dari kejauhan lebih mirip sapi dengan kulit putih. Berpakaian seperti itu merupakan taktik Bagus Santri agar Garuda Bri yang melihat dari angkasa mengira benda putih yang terlihat adalah sapi. Dengan begitu Garuda Bri akan segera menerkamnya. Dalam posisi seperti itu ia menuju ke tempat terbuka tempat dibangunnya sebuah pondok bertiang tinggi. Tidak jauh dari lokasi itu juga terdapat sebuah lubang setinggi manusia yang digunakan sebagai tempat untuk melawan Garuda Bri. Menunggu kedatangan makhluk aneh, Gaos Santri bersila di panggok sambil bersemedi seraya memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat berhasil menjalankan misi sucinya, menumpas Garuda Bri. Tidak lama kemudian, dari arah selatan, Nusa Kambangan, terlihat bayangan hitam yang terlihat di angkasa. Bayangan itu makin mendekati posisi Bagus Santri. Penduduk yang melihatnya menjadi ketakutan dan bertanya-tanya dalam hati apa yang akan terjadi. Garuda Bri kemungkinan menganggap bahwa gumpalan warna putih itu adalah seekor sapi atau kambing besar yang bisa dimangsa. Garuda Bri beberapa kali mengitari dan mengamati benda putih itu, hingga rupanya ia berkeyakinan bahwa yang dihadapi adalah magsa yang lezat. Dengan sigap Garuda Bri itu kemudian menyambar mangsanya, Bagus Santri yang berbalut kain putih. Sementara itu Bagus Santri sudah siap untuk memberikan perlawanan. Ketika Garuda Bri menukik ke bawah, Bagus Santri masuk ke dalam lubang tanah yang telah dipersiapkan itu. Ketika cakar Garuda Bri berdiri di atas lubang, Bagus Santri dengan sigap menancapkan pusaka Cistilam Ukti pada bagian paha dari burung raksasa itu. Burung itu meraung kesakitan dan terbang kembali ke angkasa. Garuda Bri yang telah mengalami luka di bagian pahanya itu sudah tidak memiliki keseimbangan dalam mengayunkan tubuhnya di angkasa. Binatang itu kemudian hinggap di pohon ketapang yang amat besar di tepian sebuah pantai Cilacap. Pohon raksasa itu tidak mampu menahan beban berat dari tubuh burung raksasa itu hingga rantingnya bengkok hampir menyentuh tanah. Garuda Bri hendak terbang kembali, dan karena tubuhnya telah terluka parah maka ia hanya dapat melayang-layang pada ketinggian yang rendah. Goresan luka akibat tusukan pusaka Demak Lieu menyebabkan daya tahan tubuh Garuda Bri menurun tajam dan akhirnya jatuh ke tepian anak sungai yang tidak jauh dari Sungai Donan bagian timur. Adipati Donan tidak ingkat janji, ia segera menyerahkan putrinya nan cantik jelita kepada Bagus Santri, akan tetapi Bagus Santri tidak segera menerima hadiah putri tersebut. Bagus Santri justru menyerahkan putri tersebut untuk menjadi istri Adipati Bagong, seorang adipati di Limbangan. Alasan Bagus Santri tidak menerima sang putri karena Bagus Santri belum berkeinginan menikah dan masih senang berkelana menyebarkan agama Islam. Sosok Bagus Santri yang cukup cerdik tersebut ternyata adalah Sunan Kalijaga.
Ia mendapat tugas dari Sultan Demak untuk mencari dan mengambil kembali pusaka Demak Cistilam Utih. Dengan demikian, cerita tentang peristiwa di Kadipaten Donan tersebut adalah dapat dianggap sebagai masa awal penyebaran Islam di Telatah Cilacap.